Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abah Jahro. Teman-teman sekalian, saya selalu mendoakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita semuanya dilindungi Allah daripada segala macam mara bahaya dan musibah dan berbagai macam penyakit, dan kita semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala bila waktunya nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe dan komen, subscribe dan lonceng ya. Karena apa? Untuk apabila terdapat kebaikan-kebaikan yang bertumbuh daripada channel ini, teman-teman sekalian dan saya, kita semuanya tidak ketinggalan. Kalau ada kebaikan atau bila ada kebaikan, klik tombol like. Bila ada keburukan, klik dislike atau tidak suka ya. Kita lanjut. Baiklah sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa merahmati kalian. Diceritakan bahwa suatu ketika datang kepada Imam Hasan al-Basri seseorang yang mengadu akan kefakiran dan kemiskinan ataupun kesulitan ekonomi yang dihadapi. Begitu parahnya kehidupannya, kebutuhan keluarga yang dia tanggung tidak dapat dicukupi dengan penghasilan yang ada. Maka si pemuda atau seseorang tadi meminta wejangan, minta petuah daripada Imam Hasan al-Basri. Maka Imam Hasan al-Basri menjawab dengan satu kalimat, istaghfirillah, beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa saat kemudian datang lagi seseorang yang lain, mengadu persoalan lain, minta solusi kepada Imam Hasan al-Basri. Bahwasanya dia telah beberapa tahun menikah, namun Allah belum menakdirkan untuknya seorang buah hati ataupun seorang anak. Belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia tidak putus asa. Maka dia datang kepada Imam Hasan al-Basri dan meminta fatwa, wejangan kepada beliau sebagai bentuk daripada ikhtiarnya. Kembali Imam Hasan al-Basri menjawab dengan satu kalimat, istaghfirillah, bacalah istighfar, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beberapa saat kemudian Imam Hasan al-Basri kemudian kembali didatangi seorang petani. Dia begitu kebingungan, gamang terhadap hasil bumi yang dia tanam. Bagaimana tidak, setelah sekian tahun mengolah tanah, tidak sedikit pun yang menuai, ia dapat menghasilkan yang melimpah. Malah yang terjadilah kekeringan, kerusakan tanaman karena akibat kekeringan, dan tanah yang dia tanami tandus, kering. Maka dia pun bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, curhat kepada Imam Hasan al-Basri. Maka kembali Imam Hasan al-Basri menjawab dengan satu kalimat, istaghfirillah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-temanku sekalian, mengherankan, Imam Hasan al-Basri terkenal sebagai seorang tabi'in yang mulia, luar biasa. Keilmuan beliau, kealiman beliau, kewaraan beliau, begitu banyak orang-orang datang kepada beliau untuk meminta nasihat, wejangan, persoalan hidup, persoalan dunia, bahkan persoalan akhirat. Namun yang mengherankan, dari 3 persoalan yang beliau hadapi tadi, semuanya beliau jawab dengan satu kalimat, istaghfirillah. Maka Rabi bin Sahib, ya, beliau adalah seorang murid dari Imam Hasan al-Basri, yang memberanikan diri bertanya kepada beliau, wahai Tuan Guru, beberapa orang mendatangimu tadi, mengajukan berbagai hal yang berbeda-beda, meminta fatwa, wejangan kepadamu, tapi mengapa hanya istighfar yang kau jadikan sebagai solusi ataupun jalan keluar? Maka Imam Hasan al-Basri
diam sambil tersenyum lalu beliau membacakan ayat daripada surah Nuh ayat 10 sampai dengan 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna Allaha waqara. Yang artinya kurang lebih, faqultu astaghfiru, maka aku berkata, Nuh, aku di sini Nuh berkata kepada mereka umatnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ketika engkau meminta ampun kepada Tuhanmu, maka apa yang Allah akan kirimkan kepada dirimu? Yang pertama, yursilis sama alaikum midrara. Allah niscaya akan mengirimkan kepadamu hujan yang lebat yang akan menumbuhkan semua tanaman-tanaman yang tandus, tanah-tanah yang kering. Dan berikutnya, yumdidkum bi amwali wa banin, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Yaj'al lakum jannat, yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan untukmu di dalam sungai-sungai. Artinya tanah yang tandus tidak ada air akan mengalir sungai-sungai. Maka ditutup oleh Allah, malakum la tarjunallaha waqara. Maka pertanyaannya, mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan sekalian. Satu kalimat yang simple, Astaghfirullah, dijawab oleh Hasan al-Basri. Minta ampunlah kepada Allah. Bisa jadi teman-teman sekalian, maksiat yang kita lakukan selama inilah yang menghambat kebaikan-kebaikan yang Allah akan datangkan kepada kita. Bisa jadi rezeki kita yang begitu seret terasa setiap hari kita pun tang-panting, pergi pagi pulang malam, penghasilan pas-pasan, itu diakibatkan karena kurangnya kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Ketika kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, maka seketika pula Allah akan menurunkan rahmat-Nya mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, paling agung akhlaknya, innaka la'ala khuluqin azim, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dosa-dosa beliau diampuni yang lalu dan yang akan datang, saja beliau masih membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 70 kali. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa diampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan akan datang, apatah lagi kita? Bagaimana dengan kita? Kita belum jelas nasib kita ke depannya bagaimana. Di dunia rezeki-rezeki kita belum tahu bagaimana Allah mentakdirkannya, apalagi nasib kita di akhirat. Mengapa kita begitu sombong, tidak mau membaca istighfar, tidak mau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim? Apakah karena merasa diri kita begitu hebatnya, sebegitu bangganya diri kita dengan pencapaian prestasi-prestasi kita dapatkan selama di dunia, sehingga kita merasa kita tidak punya kesalahan kepada Allah, tidak punya kesalahan kepada manusia? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kawan-kawanku sekalian, istaghfirullah, minta ampunlah kepada Allah. Saya sampaikan untuk saya pribadi dan teman-teman sekalian, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.